Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, SOS MSI, selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Amanda Syababila, yang kedua ada Ariskia Dwi Kamila, yang selanjutnya ada Aulia Fahsa, selanjutnya ada Malika Khairunisa Nurbe, selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Afif Ardani, selanjutnya ada Salsabila Rizky Alusna. Untuk pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada konsep dan urgensi ketahanan dan bela negara, selanjutnya wajah ketahanan nasional, selanjutnya ada dimensi dalam ketahanan nasional, selanjutnya ada mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara, selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara, dan selanjutnya ada argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia, dan yang terakhir ada esensi dan urgensi dari ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama ini ada konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah pengertian ketahanan nasional menurut Suradinata. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu wajah ketahanan nasional. Menurut GPHS Surya Matraman, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan kata lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Himpunan Lemhanas 1980. Ketahanan nasional dikatakan sebagai suatu konsepsi, artinya ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Selanjutnya yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi. Artinya, ketahanan nasional Indonesia pada masa ini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi memang senantiasa berubah, dalam arti dapat meningkat ataupun menurun. Terakhir, ketahanan nasional sebagai strategi. Berkaitan dengan pernyataan tentang apa, sebab, dan bagaimana Indonesia bisa bertahan walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Ancaman tersebut tidak hanya datang dari luar saja, namun juga dari dalam negeri. Sehingga ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Berikutnya yaitu konsep bela negara. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara memiliki kedudukan yang penting karena merupakan implementasi dan upaya bangsa Indonesia sehingga tidak terjadi perpecahan dalam negara Indonesia demi terjaganya keberlangsungan hidup dan keutuhan negara sesuai dengan dinamika ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
Yang selanjutnya ada dimensi-dimensi dalam ketahanan nasional. Dimensi ketahanan nasional di sini diartikan sebagai kondisi dinamis yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasionalnya dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Menurut GBHN pada tahun 1998, aspek atau dimensi dari ketahanan nasional secara umum dapat berupa yang pertama ada ketahanan ideologi. Yang dimaksud dengan ketahanan ideologi di sini adalah kondisi mental yang dilandasi oleh keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila. Yang kedua ada ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berdasarkan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lalu selanjutnya ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kesadaran hidup ekonomi nasional berdasarkan demokrasi dan berlandaskan Pancasila. Yang lalu ada ketahanan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya bangsa yang berkepribadian nasional dan berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir ada pertahanan keamanan. Keamanan adalah suatu keadaan daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah mengapa perlunya ketahanan dalam suatu negara. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Baik, selanjutnya kita akan membahas sumber historis sosiologis, politik, tentang ketahanan dan bela negara. Boleh di next. Yang pertama, kita akan membahas dari sumber historisnya. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an. Di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai ke kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis, seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Kemudian, tahun 1960-an terjadi gerakan komunis Indonesia yang mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. Yang kita ketahui, gerakan tersebut dinamai Gerakan 30 SPKI. Namun, akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut dan menginspirasi bangsa Indonesia, khususnya para petinggi negara, untuk merumuskan sebuah konsep yang menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dan tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Dan kemudian, pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional pada tahun 1973. Secara resmi, konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni mulai pada GBHN 1970